Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang di dalam Oase episode ke-142 malam ini. Sebuah momen untuk kita bisa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, di zaman ini mungkin kita mengenali hasrat ketika dikaitkan dengan kepunyaan. Yang muda menghasrati gadget terbaru. Yang parubaya menghasrati kemapanan, rumah, mobil, karir yang baik. Yang senior menghasrati kesehatan. Dan sebagai orang Kristen, kita tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama. Tapi bedanya, Tuhan kita adalah Sang Dukun Agung, Sang Pemurah, Sang Maha Pemberi. Apakah Tuhan hanya sebuah instrumen atau seorang pribadi bagi kita? Manakah yang kita lebih pentingkan? Berkatnya atau bersama dengannya? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah malam ini kami memilih Tuhan itu siapa di dalam hati kami. Apakah dia adalah Tuhan, ataukah dia hanya seorang dukun pemberi? Sertai malam ini agar kami belajar bagaimana seharusnya kami menempatkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita ke Yeremia pasal yang kedua. Kita akan membaca dari Yeremia pasal yang kedua ayat ke-4 sampai ke-8. Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan.
Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku, Tuhan, telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam bukunya yang berjudul Cherish, seorang penulis Kristen bernama Gary Thomas menuliskan kisah tentang sepasang suami istri yang pernah dilayaninya. Kevin dan Alisa, pasangan suami istri tersebut, diceritakan adalah sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 10 tahun dan sudah memiliki 3 orang anak. Karena kesibukan pekerjaannya, Kevin ini sering tidak berada di rumah seharian atau bahkan harus bepergian keluar kota. Nah, namun demikian, dari awal pernikahan mereka, Kevin ini akan selalu menelpon Alisa istrinya beberapa kali di dalam sehari. Sebelum break makan siang, Kevin pasti sudah menelpon Alisa minimal 2 kali. Sewaktu ia bepergian keluar kota, ia tidak akan pernah tidur sebelum ia menelpon istrinya dan mengucapkan good night, selamat tidur. Waktu handphone sudah mulai umum digunakan, Kevin juga sering mengirimkan SMS-SMS sederhana. Dan terlebih lagi, ketika Kevin ada di rumah, ia akan banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol dan mendengarkan Alisa istrinya. Nah, semuanya ini membuat Alisa itu senang. Ia dapat merasakan bahwa ia diperhatikan dan dikasihi. Ia dapat merasakan bahwa kehadirannya berarti bagi suaminya. Namun Bapak Ibu, setelah 10 tahun menikah semuanya mulai berubah. Perlahan-lahan sikap Kevin ini diceritakan mulai berubah. Ia mulai jarang menelpon, yang tadinya bisa 2 kali sebelum makan siang, hanya jadi 1 kali, lama-lama hanya 1 kali dalam sehari. Ia mulai jarang mengirimkan SMS, bahkan ketika ia ada di luar kota, ia bisa tidak menghubungi Alisa berhari-hari. Bukan hanya itu Bapak Ibu, setiap kali Kevin ada di rumah, ia mulai jarang mengobrol dengan Alisa dengan alasan capek lah, banyak urusan lah, apalagi untuk mendengarkan istrinya menceritakan tentang dirinya dan kondisi anak-anaknya. Ia lebih enggan lagi. Alisa, istrinya, dapat merasakan ada sesuatu yang berubah. Ia dapat merasakan bahwa ia tidak lagi diperhatikan, tidak lagi dikasihi. Ia dapat merasakan bahwa kehadirannya tidak lagi dibutuhkan oleh suaminya. Dan memang Bapak Ibu ketakutannya itu kemudian terbukti benar karena ternyata di balik semuanya itu Kevin sudah menjalin relasi dengan wanita yang lain dan karena itulah mereka kemudian dilayani oleh hamba Tuhan penulis buku tersebut Gary Thomas. Nah Bapak Ibu itu hanyalah sepenggal kisah nyata di tengah pelayanan Gary Thomas. Namun saya rasa kisah tersebut menggambarkan sebuah kenyataan bagi kita. Seberapa sering kita mencari kehadiran seseorang, itu sesungguhnya menunjukkan sikap hati kita. Seberapa sering kita mencari kehadiran seseorang, itu sesungguhnya merupakan gambaran dari hati kita. Nah, di dalam kisah tadi, pada saat Alisa masih menjadi sosok yang penting di hati suaminya, maka Kevin, sang suami, akan terus mencarinya, memperhatikannya, menunjukkan kepadanya bahwa kehadirannya itu dibutuhkan. Namun sebaliknya, ketika Alisa tidak lagi penting, ketika Kevin ini sudah menjalin relasi dengan wanita lain, itu terlihat dari seberapa besar perhatian yang diberikan Kevin akan kehadiran istrinya. Bapak Ibu, seberapa penting kita mencari kehadiran seseorang, sesungguhnya menunjukkan seberapa penting orang tersebut di dalam hati kita. Penting atau tidaknya kehadiran seseorang sesungguhnya merupakan sebuah indikator, sebuah pertanda. Apakah hati kita itu masih terpaut kepada orang tersebut atau tidak? Nah, Bapak Ibu, itulah juga yang ingin disampaikan oleh Nabi Yeremia di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Bapak Ibu, bagian ini kemungkinan besar merupakan berita pertama yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang Israel di kerajaan Yehuda.
Nah, di Yeremia pasal yang ke-1, kalau kita membacanya, kita dapat melihat kisah akan bagaimana Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Dan di bagian pasal 2 ini, itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Nah, namun berita yang disampaikan Yeremia bukanlah suatu berita yang mengenakan, melainkan sebuah teguran keras terhadap orang Yehuda. Tuhan menegur keras orang Yehuda karena mereka telah berpaling daripada Tuhan dan jatuh pada penyembahan berhala. Dikatakan misalnya di ayat kelima demikian. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Lalu sekali lagi di ayat ke-13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini teguran Tuhan terhadap orang Israel di kerajaan Yehuda itu sama. Dulu engkau setia, dulu engkau kudus, dulu engkau hanya menyembahku. Tetapi sekarang engkau meninggalkanku dan menyembah berhala. Israel telah berdosa kepada Tuhan dan karena itulah Tuhan menegur dan menyampaikan sebuah berita penghukuman terhadap Israel, terhadap orang Yehuda. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang dipaparkan Yeremia sebagai bukti bahwa hati Israel telah berpaling daripada Tuhan? Yang menjadi bukti bahwa Israel tidak lagi berpaut hatinya kepada Tuhan menurut Nabi Yeremia adalah bahwa mereka tidak lagi mencari ataupun menganggap penting kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita melihat menarik sekali Yeremia melakukan 2 kali pengulangan yang serupa. Di ayat 6 dikatakan seperti ini. Dan mereka, orang Israel, tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Lalu di ayat 8 diulangi sekali lagi, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Artinya apa Bapak Ibu? Bagi Yeremia inilah tandanya hati mereka sudah berpaling daripada Tuhan. Mereka tidak lagi mencari kehadiran Tuhan. Artinya kehadiran Tuhan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Tuhan mau ada atau tidak, Tuhan mau berkenan atau tidak, Tuhan mau menyertai mereka atau tidak, tidaklah lagi penting bagi mereka. Dulu kehadiran Tuhan itu penting bagi mereka. Dulu penting bagi mereka untuk menyadari bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan itu menyertai dan berkenan atas tindakan mereka. Tetapi rupanya sekarang tidak lagi demikian. Bapak Ibu, karena itulah Yeremia menegur mereka dengan keras. Yeremia mengingatkan mereka bahwa inilah tandanya mereka telah jauh daripada Tuhan, bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan Yeremia mengingatkan mereka siapa Tuhan yang tidak lagi mereka indahkan itu. Ya, 6 dia mengatakan seperti ini. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku, Tuhan, telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Nah, Bapak Ibu, di sini seolah Yeremia itu ingin berkata, tidakkah kamu ingat lagi siapa Tuhan dan apa yang telah dilakukannya bagi kita? Ia adalah Tuhan Juru Selamat yang menyelamatkan nenek moyang kita dari Mesir. Ia adalah Tuhan Yahweh yang membawa kita masuk ke tanah perjanjian, mengatasi segala rintangan yang ada. Ia adalah Tuhan yang telah sedemikian setia kepada kita. Tuhan yang seperti inilah yang tidak lagi menjadi penting bagimu. Tuhan yang sedemikian baik itulah yang tidak lagi kau indahkan. Bagi Yeremia jelas sekali bahwa kehadiran Tuhan itu tidak lagi penting bagi orang Yehuda. Bahkan kalau kita baca lebih jauh di ayat 26-28, Yeremia menegur bangsa ini karena mereka hanya mencari Tuhan kalau mereka sudah terdesak. Artinya mereka itu hanya memperlakukan Tuhan sebagai alat semata. Apakah Tuhan ada atau tidak? Apakah Tuhan bersama dengan mereka atau tidak? Apakah Tuhan berkenan atas tindakan mereka atau tidak? Sudah tidak lagi penting bagi orang Israel. Bapak Ibu, sesungguhnya ini merupakan sebuah tanda bahwa hati mereka tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi sosok yang terutama di dalam kehidupan mereka.
Dan ketika Tuhan bukan menjadi yang terutama di dalam hati mereka, sesungguhnya mereka telah jatuh dalam dosa. Sesungguhnya mereka telah jatuh di dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu, pesan perenungan kita pada malam hari ini sederhana, namun penting untuk kita perhatikan. Seberapa sering kita mencari kehadiran seseorang, sesungguhnya menunjukkan seberapa penting orang tersebut di dalam hati kita. Penting atau tidaknya kehadiran seseorang sesungguhnya merupakan sebuah indikator, sebuah pertanda. Apakah hati kita itu masih terpaut kepada orang tersebut atau tidak? Kalau begitu pertanyaannya bagi kita pada malam hari ini sederhana saja. Masihkah kita bertanya, di manakah Tuhan di dalam hati kita? Pada saat kita bangun pagi hari ini, masihkah kita mencari kehadiran Tuhan? Pada saat kita sibuk di tengah pekerjaan kita, di tengah studi atau aktivitas kita, masihkah kita bertanya, di mana Tuhan? Adakah Tuhan bersamaku? Pada saat kita sedang mengurus anak atau cucu kita, rumah tangga kita, pada saat kita sedang melakukan kegiatan pelayanan di gereja, masihkah kita kerap kali bertanya, di manakah Tuhan? Adakah Tuhan bersamaku? Apakah Tuhan berkenan dengan tindakanku? Apakah kita merindukan berkomunikasi dan punya waktu bagi Tuhan di sepanjang hari kita? Atau kita hanya mengingat Tuhan pada saat-saat tertentu saja? Misalnya pada saat teduh saja, pada saat kita ke gereja saja, pada momen-momen seperti itu saja. Apakah kehadiran Tuhan itu masih menjadi penentu di dalam setiap keputusan-keputusan kita atau hanya ketika kita terdesak saja baru kita mencari Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita mendapati bahwa kita sudah jarang atau tidak lagi mencari kehadiran Tuhan di tengah, di dalam hari kita, kalau Tuhan ada atau tidak, sudah tidak lagi membuat perbedaan di dalam keseharian kita. Hati-hati Bapak Ibu. Sesungguhnya itu merupakan sebuah pertanda, sebuah indikator, gambaran akan posisi Tuhan di dalam hati kita. Seberapa sering kita mencari kehadiran Tuhan sesungguhnya menunjukkan seberapa penting Tuhan di dalam hati kita. Penting atau tidaknya kehadiran Tuhan sesungguhnya merupakan sebuah pertanda. Apakah hati kita itu masih dengan erat terpaut kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, kalau kehadiran Tuhan itu tidak lagi penting bagi kita, kita perlu berhati-hati. Kalau kehadiran Tuhan itu tidak lagi kita cari, kerap cari, maka akan dengan mudahnya kita itu melupakan Tuhan. Maka akan dengan mudahnya kita jatuh di dalam dosa. Maka akan dengan mudahnya kita itu perlahan-lahan semakin jauh dari hidup yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, mari kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Masihkah kita mencari kehadiran Tuhan di tengah keseharian kita? Seberapa sering kita bertanya, di manakah Tuhan pada saat kita menjalani kegiatan kita? Masihkah hati kita itu terpaut kepada Tuhan? Masihkah Tuhan menjadi sosok yang terutama, yang kehadirannya kita rindukan, nantikan, dan pentingkan di dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu, kita sedang berada di masa Lent. Masa kita mempersiapkan diri untuk kembali mengenang karya pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Mari kita melihat perenungan firman Tuhan ini bukan sebagai sebuah teguran semata, tetapi sebagai sebuah ajakan. Ajakan untuk kembali kepadanya. Ajakan untuk kembali memandang kepada salibnya, kepada siapa Tuhan yang telah demikian mengasihi dan setia kepada kita. Ajakan untuk kembali berjalan bersamanya di tengah setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala, dan kita mengizinkan Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hati kita.
Bapa yang di surga, Engkau adalah Tuhan yang melihat ke dalam hati kami. Dan Engkau tahu Tuhan, seberapa penting dirimu bagi kami. Dan mungkin itu terlihat Tuhan dari bagaimana kami mencari atau tidak mencari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas kami sehari-hari. Tuhan ingatkan kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Betapa pentingnya untuk kami mencari kehadiran Tuhan. Bahwa penting bagi kami untuk terus-menerus ingat bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Supaya sungguh Tuhan, hidup kami ini adalah hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Di masa lain ini ketika kami mempersiapkan diri untuk mengenang dan menyambut kembali karya Tuhan di atas salib, ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kepekaan untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas kami. Roh Kudus teruslah berbicara ke dalam hati kami, supaya kami tidak melupakan, supaya Tuhan, kehadiran Tuhan terus-menerus kami cari di tengah-tengah setiap hal yang kami lakukan, di tengah-tengah keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan datang dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan men-scan QR Code yang ada di layar. Untuk Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening bank. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.